Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna saqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Amma ba'd. Ikhwan fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan sore hari ini di bulan yang mulia ini, di bulan Ramadan ini, kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bisa berpuasa di bulan Ramadan, untuk bisa bermajlis ilmu yang mudah-mudahan majlis ini majlis yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, majlis yang bisa menghilangkan dan menghapus dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Ikhwan fillah, a'azzanillahu wa iyyakum. Melanjutkan kajian kita khusus di bulan Ramadan, yaitu tema materi judul kita adalah kaitannya dengan program Ramadan. Program-program apa saja yang hendaknya kita lakukan di bulan Ramadan. Kemarin kita telah membahas tentang program yang hendak kita lakukan adalah sahur. Kita berusaha untuk tidak meninggalkan sahur, walaupun hanya dengan minum seteguk air, segelas air. Kita berusaha untuk minum atau berusaha untuk sahur, walaupun hanya sesuap nasi, tapi kita berusaha untuk niatkan itu adalah makan sahur, ibadah sahur, sehingga makan dan minumnya kita akan bernilai ibadah. Nah, Tuhan fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Program yang lain yang hendaknya kita perhatikan di bulan Ramadan adalah kita menjawab adzan. Apa yang kita dengar dari adzan, kita ucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Kita berusaha untuk apa? Mendengar dan berdoa sesudah adzan. Ketika muadzin mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka kita pun mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kita mengucapkannya adalah apa? Ketika muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah, maka kita mengucapkannya la haula wala quwata illa billah. Beda. Ketika Allahu Akbar, kita mengucapkan Allahu Akbar. Ketika asyhadu alla ilaha illallah, kita pun mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Tapi giliran hayya 'alas shalah,
Dan hayya 'alal falah, maka kita mengucapkannya la haula wala quwata illa billah. Pertanyaannya, kenapa berbeda? Sedangkan Nabi mengatakannya misla ma yaqulul muadzin. Hendaknya kita mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Tapi pada kata hayya 'alas shalah itu adalah kita mengucapkannya la haula wala quwata illa billah. Kenapa? Dari sononya. Ikut-ikutan dia. Hikmah dibalik itu adalah apa? Hayya 'alas shalah, kita mengucapkannya la haula wala quwata illa billah. Karena kita tidak bisa melaksanakan sholat, ya kan? Hayya 'alas shalah, ayo ke sholat. Kita tidak bisa melangkahkan kaki ke tempat sholat. Itu tidak lain karena kekuatan dari Allah. Sehingga kita mengucapkannya la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali milik Allah. Sehingga kaki kita, badan kita itu bisa apa? Ke tempat wudhu, ke tempat sholat. Dan seperti itu. Itu semuanya adalah kekuatan dari Allah dan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan karena kekuatan Allah, kalau bukan karena izin dari Allah, tentu kita tidak bisa melangkahkan kaki kita ke tempat sholat. Baik itu mungkin musola ataupun masjid. Kemudian ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum. Tidak lupa pula sesudah mendengar adzan kita berdoa apa? Doa sesudah adzan apa doanya? Doanya apa? Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah, ya kan? Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah. Ya Allah yang memiliki panggilan yang sempurna. Nah, di sini adzan itu digambarkan dengan apa? Panggilan yang sempurna. Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah. Kenapa? Karena di dalam adzan itu mengandung akidah, mengandung pengagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar. Kita sedang mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian asyhadu alla ilaha illallah, kalimat tauhid. Ya kan? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, juga di dalamnya mengandung kalimat tauhid, mengandung ikrar bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga disebut ad-da'wah at-tamah, doa panggilan yang sempurna. Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah was salatil qa'imah ati Muhammad al-wasilah wal fadilah wa ba'atsu maqamam mahmuda alladzi wa'adtah. Ketika seseorang membaca doa ini, maka apa faedahnya? Keutamanya orang yang membaca doa ini apa? Halat syafaati. Kata Nabi, halat syafaati. Dia berhak untuk mendapatkan syafaatku. Masya Allah. Satu amalan yang sederhana, satu amalan yang gampang, tapi berdampak yang luar biasa. Dampak yang positif yang luar biasa. Salah satu pengen mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad SAW, ternyata dengan kita apa? Berdoa ini. Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah was salatil qa'imah ati Muhammad al wasilah wal fadilah
wab'atsu maqaman mahmuda alladzi wa'adta. Maka kata Nabi, dia berhak mendapatkan syafaatku. Masya Allah. Kita bisa bayangkan di padang mahsyar atau di hari kiamat, orang lagi pada bingung-bingungnya, orang lagi pada gelisah, orang lagi pada takut, kekhawatiran yang sangat sekali, ketakutan yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena dia tidak tahu apakah bisa masuk surga ataukah masuk neraka, naudzubillah. Wong lagi bingung-bingungnya, ternyata dapat syafaatnya Nabi. Wah, luar biasa. Adem ya. Dengan lagi misalnya ya, nang dunia baik, lagi susah-susah. Pan bayar SPP langka duit. Ya. Pan tuku beras, duitnya langka juga. Gasnya enteng. Pan masak apa kedur. Ya kan? Wis SPP bocah durung bayar, listrik durung bayar, PLN nagih, ya. PDAM nagih, ya. Pokoknya duit lagi langka bles. Kira-kira dengan gelisah apa ora? Mumet apa pimen? Stres. Ternyata ujuk-ujuk ana wong ngomong, "Ki aku duit luwih kek." Panak silih siapa ya? Ujuk-ujuk ana wong, "Ya aku duit pantak tabung apa apakna ya?" Wis meneh sak silih. Kira-kira seneng apa ora? Jawabannya langka wong kaya gue. Iya. Kita contoh. Ujuk-ujuk karena wong bantu. Kita lagi di mana kita lagi dalam keadaan susah. Di hari kiamat orang pada keder. Wis ora kemotan bojo, ora kemotan anak, ora kemotan wong tuane dan seterusnya. Yang ada harapan dia bagaimana bisa masuk surga. Ternyata salah satunya dia akan mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Dengan ini salah satunya. Doa sesudah ada. Dan juga dengan kita mengikuti sunnah-sunnahnya Nabi, ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW pun akan bisa mempengaruhi seseorang itu akan mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Seperti itu. Sehingga ikhwani fiddin asnallahu wa yakum, ini program yaitu program di bulan Ramadan, walaupun aslinya program ini kita lakukan di selain bulan Ramadan. Tapi di bulan Ramadan hendaknya lebih kita tekankan. Karena bulan Ramadan adalah kesempatan untuk meraih banyak-banyak pahala. Untuk bisa menggunakan amalan-amalan soleh itu diperbanyak lagi, khusus di bulan Ramadan. Kemudian program yang lain di bulan Ramadan khususnya adalah program kita berusaha untuk sholat berjamaah. Untuk sholat berjamaah. Selain bulan Ramadan, kadang-kadang wong sholat subuh jam pira. Kadang-kadang umumnya wong umumnya kita. Nah, ini insya Allah kalah. Kadang-kadang
Lah kan sira lah. Kadang-kadang ana wong ning selain bulan Ramadan subuhe jam 6, subuhe jam 7. Ya kan? Maka di bulan Ramadan kesempatan tangi sebelum subuh bisa sahur, maka ketika sudah mendengarkan adzan dia bersegera untuk sholat subuh, sholat berjamaah atau sholat subuh. Di mana kita tahu sholat subuh itu adalah sesuatu yang sangat istimewa. Orang yang sholat subuh berjamaah, maka dia akan mendapatkan keutamaan-keutamaan yang banyak sekali. Dan kita tahu memang secara umum orang yang sholat berjamaah dia akan mendapatkan banyak-banyak keistimewaan. Ya kan? Keistimewaannya apa? Orang yang berusaha untuk menjaga sholat berjamaah. Ketika dia di rumah, tidak ada pekerjaan, tidak ada apa, maka dia berusaha untuk sholat berjamaah. Ya kan? Kecuali dia lagi dalam keadaan safar, dia dalam keadaan bepergian, ya kan? Itu lain lagi. Ketika dia dalam keadaan safar, dalam keadaan bepergian, lain lagi. Tapi ketika dia dalam keadaan nganggur di rumah, kemudian tidak disempat-sempatkan untuk sholat berjamaah, rugi. Rugi. Kenapa? Karena orang yang sholat berjamaah itu salah satu keistimewaannya adalah yang pertama, Pak. Orang yang sholat berjamaah itu langkahnya satu langkah menghapus dosa, satu langkah berikutnya mengangkat derajat. Langkah berikutnya menghapus dosa, langkah berikutnya mengangkat derajat. Terus seperti itu. Langkahnya itu bernilai pahala. Langkahnya menghapus dosa dan langkah berikutnya mengangkat derajat. Terus seperti itu. Kira-kira panjenengan sing omah sampai masjid sampai musola pirang langkah? Kira-kira pira? 200 langkah. Lumayan. 200 langkah. Berarti otomatis 200 pengangkatan derajat, 200 penghilangan penghapus dosa. Kan luar biasa. Pernah ngitung, Pak? Kira-kira. Oh iya. Tetap insya Allah dapat pahala. Sepeda atau motor insya Allah tetap dapat pahala. Jangan khawatir. Bensinnya sih. Maka tadi saya katakan ketika kita dalam keadaan nganggur di rumah misalnya, berusaha untuk apa? Manfaatkan untuk sholat berjamaah. Kan seperti itu. Itu satu keistimewaan. Keistimewaan yang lain, sholat berjamaah. Keistimewaan yang lain apa? Iya, cerdas. Minimalnya dia akan mendapatkan 25 sampai 27 derajat. Luar biasa. Satu amalan yang sama tapi nilainya beda di sisi Allah. Sholat nang omah subuh 2 rakaat, nang masjid ya 2 rakaat, pada baik. Sholat duhur nang omah 4 rakaat, nang masjid nang musola sholat duhur ya 4 rakaat. Sama-sama pekerjaannya sama, tapi di sisi Allah berbeda. Yang sholat di rumah dapatnya 1 derajat,
sholat nang masjid dapat 25 sampai 27 derajat. Jenengan kongkon milih pegawaian. Pegawaiannya padat. Tapi gajinya beda. Nah kene pegawaiannya pada bae butik. Sama-sama pada bae butik. Ya. Sing siji nang kene gajinya 1 juta, nang kene gajinya 20 juta. Kira-kira milih sing ndi? Kira-kira milih sing ndi, Pak? 20 juta. Pada bae persis pegawaiannya. Ning milih sing 1 juta. Timen. Salah bleh. Ketika ada satu pekerjaan sama saja dan gajinya beda, pasti kita akan milih yang besar. Kan seperti itu. Keistimewaan yang lain daripada sholat berjamaah. Keistimewaan yang lain apa? Akan mendapatkan doanya para malaikat. Akan mendapatkan doanya para malaikat. Orang yang berjamaah, dia menunggu dari adzan sampai qomat, menunggu sholat, maka di saat itu pula para malaikat akan mendoakan dia. Allahumma fillah, Allahumma arhamhu. Ya Allah ampunilah dia. Ya Allah kasih sayangilah dia. Kira-kira doa malaikat dikabulkan orang? Dikabulkan. Selama dia duduk menunggu sholat, selama itu pula didoakan malaikat. Kan seperti itu. Belum lagi keistimewaan dari soft depan. Ya kan? Kan kita dianjurkan bisa di soft pertama. Jangan soft pertamanya, jangan sampai softnya di depan imam. Jangan sampai seseorang selama nang dunia giliran terakhir sofe ngarepe imam. Sofe ngarepe imam. Berarti apa? Iya mati, disolati. Kalau ada 2 jenazah, laki-laki sama perempuan, maka naruh jenazahnya gimana? Kalau ada 2 jenazah, laki-laki sama perempuan, nyolatinya gimana? Siji-siji apa gabung? Durung pernah. Kalau ada 2 jenazah, laki-laki sama perempuan, maka berarti laki-laki yang depannya imam, belak depannya lagi baru perempuan, jenazah perempuan. Berarti jenazah wadon tambah ngulon. Ya. Jadi jenazah wadon nang kulon, jenazah lanang nang wetane, imamnya nang kene. Seperti itu. Kenapa? Karena yang di depan itu hendaknya yang dekat imam. Sebagaimana kalau sholat biasa, lanang disit baru wadon. Wadon kan soft belakang. Sehingga ketika ada 2 jenazah, berarti jenazah lanang, jenazah wadon. Jenazah wadonnya semakin ngulon. Seperti itu. Itu kalau di Indonesia. Kalau di
barat ya beda kiblatnya, berarti yang paling terdekat dengan imam, intinya seperti itu. Nah itu kembali ke keutamaan daripada keutamaan sholat berjamaah. Jadi kita berusaha selama tidak ada udzur, misalnya ya kan, orang keturun, orang lagi safar, ya kan, orang lagi lunga-lunga, kemudian ada adzan, maka kita berusaha untuk datang ke masjid. Terutama sholat subuh dan sholat isya. Keutamaan orang yang bisa menjaga sholat, salah satu keutamanya adalah apa? Insya Allah akan terhindar dari sifat kemunafikan. Terhindar dari apa? Sifat kemunafikan. Karena Allah Subhanahu wa taala mensifati orang munafik dalam ayatnya apa? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yuraunan nas. Mereka kalau mau sholat maka qamu kusala, mendirikannya dengan males-malesan. Maka ketika kita sholat, mau melaksanakan sholat dengan giat, berarti insya Allah kita akan terhindar dari sifat apa? Kemunafikan. Karena Allah mensifati orang munafik itu qamu kusala, melaksanakannya dengan males. Sakale lagi nganggur ora sholat, sakale lagi nang omah santai tetep ora sholat, salah. Lagi ngetem jaga becak luruh apa? Penumpang. Ditunggu ada wis dikumandangkan komat. Ya ning durung rezekine, langka wong teka. Alasannya bukan aku sholat anak wong teka. Dongene panarik becak ora sida narik. Dari mana Anda tahu? Ya, sing akhirnya ora sholat. Iya kan? Kan seperti itu. Nyesel. Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan tentang keutamaan sholat subuh dan sholat isya. Kata Nabi apa? Lau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau bihabwah. Kata Nabi, lau ya'lamuna fihima, kalau seandainya orang-orang munafik itu mengetahui apa pahala yang dia akan dapat dan pahala keistimewaan pada sholat subuh dan sholat isya, la atauhuma walau bihabwah, maka niscaya mereka akan datang ke sholat subuh dan sholat isya tadi walau bihabwah, walaupun harus merangkak-rangkak. Walaupun dengan apa? Merangkak-rangkak. Ketika kalau mereka tahu apa keistimewaan pada sholat subuh, maka niscaya mereka akan datang walaupun dengan merangkak-rangkak. Ning anak pengumuman. Ya, kalau ada pengumuman. Siapa yang mau datang jam 5 sore oleh beras sekintal, oleh minyak minyak wangi, minyak sayur sekilo aja, setengah kilo terus itu 5 kilo wis ya. Beras sekintal, minyak sayur 5 kilo. Tulis apa maning? Gula 10 kilo. Duit pira? 1 juta.
Apa maning? Apa maning salah siji maning wis. Ndok ya. Ndok so kak. Kira-kira jenengan lagi larak sikile ge. Tetep teka apa ora? Kira-kira tetep teka apa ora? Gratis oleh miki apa sekintal, ya kan beras sekintal, minyak, gula. Kira-kira teka apa ora? Pak. Mesti tekane. Iya beli. BLTB sesek ya oleh pira sih BLT? 100 kapel. Oh. Digawe BLT bae pada apa? Ngantri. Iya kan? Nabi Muhammad SAW menggambarkan kalau mereka tahu apa keistimewaan pada sholat itu, ya terutama sholat subuh tadi, maka kata Nabi apa? La atau huma, niscaya mereka akan mendatangi keduanya dengan apa? Walau bihabwah, walaupun harus ngerangkak-rangkak, ngesod, ya, kembangannya lah ya. Iya, anak pengumuman oleh intal ngesod dan tetap akan dijalani. Ya boleh? Ya apa ora? Iya. Coba. Itu salah satu. Nah, tentu sholat jelas keistimewaannya banyak sekali. Kan seperti itu. Nah, ini program dari program Ramadan. Kemudian program yang lain di bulan Ramadan adalah tadi juga bisa menjaga sholat sunnah. Menjaga sholat sunnah. Sholat sunnah terutama sholat sunnah qobliyah subuh. Sholat sunnah qobliyah subuh. Usahakan jangan ketinggalan. Usahakan sholat sunnah qobliyah subuh itu jangan ketinggalan. Ya dengan 2 emas segunung. Kira-kira seneng apa ora? Jal. Seneng apa ora, Jal? Sebuah kebanggaan nemen. Wis aja emas wis. Mobil sing larang apa mobil apa? BMW apa Mercedes? Apa Ferrari? Mobil sing paling larang apa? Ferrari. 2 mobil sing paling mahal. Kayaknya seneng apa orang? Seneng. Pastinya seneng. Iya. Pastinya seneng. Dan ternyata Nabi kita Muhammad SAW pernah mengatakan apa? Raq'ata al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Kata Nabi, raq'ata al-fajri, 2 rakaat qobliyah subuh. Itu khairun minad dunya wa ma fiha. Itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dunia dan seisinya kabeh. Jadi duduk cuman BMW tok, duduk cuman Mercedes tok duduk. Ternyata 2 rakaat qobliyah subuh itu khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Masya Allah. Makanya sebuah anugerah yang besar ketika kita bisa menjalankan 2 rakaat qobliyah ini. Ya kan? Kenapa?
karena akan kita raih nanti di akhirat nanti. Wa ma fiha, kata Nabi, wa ma fiha, dunia dan seisinya. Seisine kabeh. Ya kan? Dunia seisinya apa? Anak emas, anak mobil, anak motor, wis seisine plek. Ya. Kemudian ikhwan fillah asani Allah wa yakum. Program yang lain di antara program Ramadan adalah kita jangan lupa zikir. Menjaga zikir. Baik zikir paginya, zikir sorenya, ya kan? Yang kata Nabi, ketika seseorang menjaga sayyidul istighfar, zikir sayyidul istighfar. Sayyidul istighfar bunyinya gimana? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk, dan seterusnya. Doa ini yang kata Nabi apa? Kalau dia ucapkan di pagi hari dan dia mati di sore hari, maka dia termasuk penghuni surga. Kalau dia mengucapkannya di sore hari dan matinya malam harinya, dia termasuk penghuni surga. Kenapa? Karena dia sudah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Ada jam berapa? Cukup dulu. 1 menit lagi. Oh, berapa sih? Oh, 10. Ya, oke. Jadi salah satu zikir yang hendaknya kita tidak melalaikannya, melupakannya, yaitu zikir sayyidul istighfar. Kemudian zikir meminta perlindungan kepada Allah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Ya kan? Zikir-zikir pagi dan sore tadi. Itu kita berusaha untuk apa? Tidak melupakannya. Seperti itu. Kemudian ikhwan fillah asani Allah wa yakum. Yang lain di antara program yang hendaknya kita lakukan di bulan Ramadan itu adalah yaitu kita berusaha sholat sunnah tadi. Kalau tadi sholat khusus diutamakan lebih-lebih adalah sholat apa tadi? Qobliyah subuh. Dan sholat sunnah yang lainnya. Baik itu qobliyah duhurnya, ba'diyah duhur. Ketika kita ada kesempatan untuk bisa sholat sunnah, maka kita lakukan sholat sunnah. Karena salah satu janji dari Nabi Muhammad SAW, orang yang sholat sunnah 12 rakaat, maka apa janji dari Nabi? Banallahu baitan fil jannah. Allah akan bangunkan dia satu rumah di surga. Allah akan bangunkan satu rumah di surga. Modalnya cuman sholat sunnah. Modalnya cuman itu. Sholat sunnah. Bayangkan rumah di surga. Bukan rumah di dunia. Rumah nang dunia set bae 5 tahun kudu apa? Ganti. 5 tahun tetap kudu ganti. Walaupun catnya cat yang the best, cat yang paling mahal terbaik saja, tetap kemungkinan 5 tahunan tetap
Tetap apa? Iya, kudu ganti. Modal pengen dapat rumah di surga salah satunya adalah sholat sunnah. Allah katakan tadi, banallahu baitan fil jannah. Allah akan bangunkan satu rumah di surga. Yang tentunya rumah di surga itu tidak pernah akan hancur. Beda dengan rumah di dunia. Kena gempa hancur, ya. Kena banjir, kotor, kudu galdina disapu, dipel. Coba anak omah seminggu ora disapu, ora dipel. Kira-kira sawange, lebune akeh apa ora? Lumayan. Apa maning omah pinggir gile wis lebutok. Ya kan? Belum lagi semerbak bau yang tidak sedap. Ya boleh. Di dunia di akhirat surga rumahnya itu jelas wangi, bersih, nyaman dan seterusnya. Seperti itu, wallahu taala alam, karena waktu menjelang maghrib dan kita disunahkan untuk memperbanyak doa. Insya Allah doa di menjelang maghrib bulan Ramadan itu adalah doa yang dikabulkan. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.